Pengakuan mengejutkan Omid Nazari usai tiba di Indonesia. Kembali ke gabung Persib Bandung menjadi kode? Ini penjelasannya. David da Silva semakin mematikan dan bungkam pembencinya. Ini ungkapan jujurnya usai cetak prestasi gemilang. Kehebatan Persib langsung memakan korban. Striker Persebaya ini langsung terancam dicoret. Fantastis gila. Ciro Alves cetak rekor baru yang hebat bersama Persib musim ini. Bikin Bobotoh full senyum. Bisa bikin Bobotoh terharu. Beckham Putra kembali jadi sosok penting Persib. Bojan Hodak buat keputusan khusus untuknya. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Pengakuan mengejutkan Omid Nazari usai tiba di Indonesia. Kembali ke gabung Persib Bandung menjadi kode? Ini penjelasannya. Mantan pemain Persib Bandung Omid Nazari mengaku senang bisa kembali ke Indonesia. Saat ini, pemain berdarah Iran Filipina ini tengah berada di Indonesia untuk tampil di fase grup Piala AFC tahun 2023. Omid Nazari pun mengungkapkan rasa bahagianya bisa kembali ke Indonesia. Senang bisa kembali ke Indonesia setelah beberapa tahun. Sebuah negara yang selalu menunjukkan banyak cinta kepadaku dan aku juga memiliki banyak cinta dan kenangan indah, ungkap Omid Nazari. Sekedar informasi, sebelum bergabung dengan Terengganu FC, Omid Nazari pernah bermain untuk klub Indonesia, yakni Persib Bandung. Persib Bandung sendiri merupakan klub Indonesia pertama yang diperkuat oleh Omid Nazari. Gimana nih kalian Bobotoh, mau gak kalau Omid Nazari kembali gabung ke Persib? Tulis di kolom komentar ya guys. David da Silva semakin mematikan dan bungkam pembencinya. Ini ungkapan jujurnya usai cetak prestasi gemilang. Partai emosional lawan Persebaya kemarin pun dirasakan sang pemain, karena harus berhadapan dengan mantan tim dan bermain di stadion yang punya banyak arti baginya. Namun David harus tetap profesional bekerja untuk tim yang saat ini dibelanya. Dia pun menjadi pahlawan kemenangan lewat 2 golnya. Itu merupakan hal yang luar biasa dan saya senang karena saya tetap melakukan yang terbaik di setiap pertandingan yang saya mainkan. Saya mencoba untuk melakukan yang terbaik dan saya harus menolong tim saya, Persib, tutur David. Bahkan David juga tidak merayakan kedua golnya karena menghormati Bonat dan mantan timnya. Saya senang karena bisa bertemu lagi dengan Bonat, karena saya menaruh respect kepada mereka meskipun sekarang saya di Persib, tukasnya. Kehebatan Persib langsung memakan korban. Striker Persebaya ini langsung terancam dicoret. Pelatih Persebaya Surabaya, Joseph Gombo beri komentar soal performa salah seorang penyerang asingnya Paulo Victor. Joseph Gombo merasa peran Paulo Victor di laga kontra Persib Bandung belum mampu memperbaiki lini serang tim Persebaya Surabaya. Joseph Gombo menjelaskan, Paulo Victor sempat mendapatkan 1 peluang di babak pertama yang sukses membuat pertahanan Persib Bandung kalang kabut. Hanya saja itu tak bisa dimanfaatkan dengan baik hingga Paulo tak menunjukkan pengaruh besar untuk timnya. Sebenarnya, pelatih asal Spanyol itu memiliki harapan kepada Paulo di laga tersebut untuk menjadi pembeda dalam skema penyerangan timnya. Sehingga ia memberikan kesempatan kepada Paulo untuk turun sejak menit awal. Saya tidak melihat pengaruh besar dari Victor, dia mencetak 1 peluang di babak pertama. Kami berharap dia membuat pengaruh besar dari peluang itu dan tidak ada peluang lagi setelahnya, kata Jose. Fantastis gila. Ciro Alves cetak rekor baru yang hebat bersama Persib musim ini. Bikin Bobotoh full senyum. Dari 6 gol yang sudah dicetak Ciro sepanjang pekan ke-15 Liga 1 musim ini,
Semuanya dicetak saat Persib melakukan pertandingan tandang. Gol itu dicetak pada menghadapi Arema FC, Persib, Persis, Bayangkara FC, dan Persebaya Surabaya. Ciro Alves mengaku tak terlalu mementingkan torehan golnya di musim ini. Ia justru tak peduli dengan golnya, karena yang terpenting ialah memberikan penampilan terbaik demi memperbesar peluang Persib untuk meraih kemenangan. Saya tidak tahu, tapi saya mencoba memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Sekarang saya lagi-lagi mencetak gol di laga tandang, tapi saya hanya berusaha bermain sebaik mungkin di setiap laga dan juga mencetak gol, ujar Ciro. Ditambah lagi bagi seorang striker, mencetak gol merupakan hal terpenting demi membangun mental, baik untuk pribadi maupun tim. Mencetak gol cepat bagus untuk meningkatkan mental tim. Tapi setelah itu Persebaya mencetak 2 gol. Tapi saya senang karena tim meraih kemenangan, tutup Ciro. Bisa bikin bobotoh terharu. Beckham Putra kembali jadi sosok penting Persib. Bojan Hodak buat keputusan khusus untuknya. Keputusan mencengangkan diambil Persib Bandung saat menarik Beckham Putra Nugraha di babak kedua. Banyak pihak menilai keputusan tersebut sangat membingungkan karena Beckham Putra merupakan pemain yang cukup menonjol di laga tersebut dengan memberikan assist kepada David Da Silva yang mencetak gol penyama kedudukan. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, rupanya memiliki alasan lain untuk menarik Beckham Putra di laga tersebut. Sebenarnya keputusan untuk melakukan pergantian Beckham Putra merupakan rencana timnya sebelum bertanding, karena pemain bernomor 7 itu belum pulih sepenuhnya. Termasuk juga Ciro Alves yang juga masuk ke dalam daftar pergantian pemain, karena level kebugarannya belum berada di puncak. Namun Bojan memilih untuk mengistirahatkan Beckham lebih cepat ketimbang Ciro Alves. Itu karena Beckham belum siap bermain dalam laga yang intensitasnya tinggi. Begitu juga sebenarnya dengan Ciro. Tapi kami menarik Beckham lebih dulu, ujar Bojan. Ia mengakui kontribusi Beckham di laga tersebut amatlah besar. Namun, apabila dipaksakan tampil sepanjang 90 menit, maka ia khawatir akan kondisi kebugaran Beckham ke depannya. Dengan demikian ia memasukkan Fresh Butuan demi meningkatkan tenaga timnya di sektor sayap. Memang dia memberikan assist untuk terciptanya gol, tetapi saya melihat dia belum sanggup bermain di laga yang intensitasnya tinggi. Jadi itu alasan saya memasukkan Fred, dan Fred juga bermain dengan baik, tertutup Bojan. Asisten Sintayong klarifikasi pilihan pemain timnas Indonesia tak sesuai keinginan netizen, bacot sampah. Pemanggilan 26 pemain timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Brunei Darussalam sempat bikin ramai netizen. Pasalnya banyak netizen menilai ada beberapa pemain yang tak layak menerima panggilan timnas Indonesia. Di sisi lain, ada beberapa pemain yang tampil apik di Liga 1 tapi tidak dipanggil oleh Sintayong. Sebagai contoh, Egy Maulana Fikri dianggap sebagian besar netizen tak layak dipanggil timnas Indonesia buntut penampilan buruknya di Asian Games 2022. Sebaliknya, Stefano Lilipai dan Muhammad Hanafi dianggap layak memenuhi panggilan timnas Indonesia karena sedang mengalami performa bagus di Liga. Asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto, akhirnya buka suara mengenai polemik ini. Ia menyebutkan setidaknya 3 hal yang jadi pertimbangan, yakni pemain yang sesuai game plan, attitude, dan karakter. Harus digarisbawahi head coach punya filosofi bermain dan pastinya akan berbeda dengan di klub. Pastinya semua pemain selalu dilihat dan dipantau bukan hanya di pertandingan kompetisi, tetapi bagaimana mereka di latihan di saat bersama tim nasional, termasuk attitude mereka di luar lapangan. Untuk itu, Nova Arianto meminta masyarakat tetap menghormati keputusan Sintayong dalam menentukan pemain. Dikritik alami penurunan, Egy Maulana Fikri siap buktikan diri bersama timnas Indonesia.
Juru gedor Dewa United, Egy Maulana Fikri siap menjawab keraguan ketika bermain di tim nasional Indonesia. Dia berupaya lebih fokus guna memberikan yang terbaik. Belakangan ini Egy menuai kritikan lantaran dinilai mengalami penurunan performa. Pemain 23 tahun itu kesulitan mencetak gol buat tim Garuda. Dalam 6 laga terakhir, Egy mencatatkan total 3 gol. Bersama Dewa United, Egy juga belum bisa memberikan dampak signifikan. Dalam 13 laga yang dimainkan, Egy hanya mampu membukukan 3 gol untuk tim berjuluk Tangsel Warriors tersebut. Egy kemudian kembali disorot saat tidak mampu mencetak gol saat membela timnas Indonesia U24 di Asian Games 2022. Kendati demikian, Egy masih mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas senior. Mantan pemain FK Senica itu masuk dalam daftar penyerang timnas Indonesia untuk melawan Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menjawab keraguan, Egy menegaskan jika siap bermain maksimal. Pertama, alhamdulillah masih dipanggil timnas. Memang itu target semua pesepak bola untuk membela negaranya, itu adalah tujuan yang sangat penting, ungkap Egy. Dan juga untuk menjawab keraguan, bagi saya sebagai pemain bola harus fokus aja ke pekerjaan kita dan memberikan yang terbaik, selalu bangkit saat jatuh. Satu-satunya cara untuk bangkit kembali bermain baik adalah dengan emosi dan power yang besar untuk menjadi lebih baik lagi, tekadnya.